Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran kita kali ini, yaitu mata pelajaran matematika dengan materi pokok penyajian data. Namun sebelum saya mulai kegiatan pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Selamat menyaksikan. Pengertian. Data adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan dan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk angka dan lambang. Dan cara pengumpulan data yaitu dengan yang pertama adalah wawancara, yang kedua dengan metode angket, yang ketiga studi literatur, dan yang keempat pengamatan secara langsung. Cara mengumpulkan data. Yang pertama, wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua orang dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara atau interviewer yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai atau interviewee atau narasumber memberikan jawaban. Yang kedua adalah angket, yaitu pertanyaan tertulis yang dibuat peneliti yang diberikan pada objek yang diteliti. Biasanya terdapat beberapa pilihan terhadap jawaban dari suatu pertanyaan. Cara mengumpulkan data yang berikutnya yaitu studi literatur, yaitu peneliti mendapatkan data atau informasi dari buku, koran, ataupun majalah. Sedangkan yang keempat adalah pengamatan secara langsung, yaitu peneliti datang langsung pada objek yang diteliti. Diperlukan keterampilan membaca data saat kita memanfaatkan sumber data yang ada. Dan data yang terkumpul perlu kita kelola atau kita olah, kemudian kita sajikan dalam bentuk yang jelas dan sesuai dengan keperluan. Bentuk penyajian berupa tabel dan grafik atau diagram. Sedangkan jenis grafik atau diagram antara lain diagram garis, diagram gambar, batang, dan lingkaran. Mengolah dan menyajikan data. Data diperoleh dari pencatatan, mencacah, mengukur, dan mencatat hasil yang tidak beraturan atau secara acak. Data disusun secara teratur dan sistematis dengan cara dikumpulkan, ditabulasi, dan digolongkan, sehingga dapat memberikan informasi yang jelas dari masalah yang diteliti. Mengolah data dalam bentuk tabel. Berikut contoh data nilai ulangan kelas 4 SD Harapan. Disajikan sebagai berikut. Setelah kita tabulasi, maka kita dapatkan yang mendapat nilai 5 ada 3 anak, yang mendapat nilai 6 ada 6 anak, yang mendapat nilai 7 ada 8 anak, yang mendapat nilai 8 ada 7 anak, serta yang mendapat nilai 9 adalah 6 anak. Jumlah data ada 30 siswa. Data tersebut disajikan dalam bentuk tabel dengan bantuan turus, sehingga bisa diperoleh jumlah atau banyaknya data adalah 30 anak, data yang terbanyak adalah nilai 7 yaitu 8 anak, sedangkan data yang paling sedikit adalah nilai 5 yaitu 3 anak. Menggambar diagram garis. Penyajian data dalam diagram garis adalah menggambarkan data dengan menggunakan garis. Sebagai contoh, data nilai kelas 4 SD Harapan adalah seperti tabel berikut. Pertama, kita gambar sumbu mendatar dan sumbu tegak. Kemudian, memberikan keterangan nilai dan banyaknya siswa. Berikan titik-titik kepada beberapa nilai. Setelah itu, dari titik-titik tersebut, tariklah sebuah garis sehingga menjadi sebuah diagram garis. Menggambar diagram batang.
Penyajian data dalam diagram batang adalah menggambarkan data dengan menggunakan batang yang tidak melekat satu sama lain. Sebagai contoh, data berat badan kelas 4 SD Harapan disajikan dalam tabel berikut. Pertama, buat sumbu mendatar dan sumbu tegak. Kemudian, yang kedua, berikan keterangan berat badan dan banyaknya siswa. Setelah itu, gambarkan persegi panjang atau batang-batang sesuai dengan berat badan dan jumlah siswa yang tertera. Maka jadilah sebuah diagram batang. Menafsirkan hasil pengolahan data. Diagram nilai IPA kelas 4 SD Harapan adalah sebagai berikut. Berdasarkan diagram di samping, yang mendapat nilai 60 adalah 3 anak. Yang mendapatkan nilai 70 adalah 10 anak. Yang mendapat nilai 80, 7 anak. Yang mendapatkan nilai 90 ada 6 anak. Yang mendapatkan nilai 100 ada 4 anak. Dan jumlah siswa seluruhnya adalah 30 anak. Ditambah lagi, nilai terbanyak adalah yang mendapatkan nilai 70, yaitu 10 anak. Sedangkan data yang paling kecil adalah yang mendapat nilai 60, yaitu 3 anak. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.